Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada materi pertama mata kuliah kita, Prisma 3, itu tentang maksimum atau minimum suatu integral, itu yang biasa dikenal dengan istilah kalkulus variasi. Nah, kita perhatikan pada suatu bidang datar, pada titik A dan titik B, kalau ingin ditanyakan jarak terpendek antara A dan B, kalau kita buat garis yang menggambarkan jarak terpendek antara A dan B, ini kalau kita punya banyak kurva, maka jarak terpendeknya pasti garis lurus. Ya, mungkin saja garisnya bisa dari sini atau yang lain. Nah, pasti jarak terpendeknya adalah garis lurus kalau bedanya di bidang datar. Persoalan kurva yang menandai jarak terpendek yang menghubungkan dua titik dalam bidang dikenal sebagai geodesi. Tercakup dalam persoalan nilai maksimum atau minimum suatu fungsi, atau lebih umum disebut sebagai persoalan nilai stasioner. Menurut kalkulus dasar, syarat perlu suatu fungsi f(x) bernilai stasioner adalah turunan fungsinya terhadap x sama dengan 0. Jadi kalau f(x), syarat f(x) bernilai stasioner itu apabila turunannya terhadap x, turunan fungsi itu terhadap x sama dengan 0. Syarat perlu suatu fungsi f(x) bernilai stasioner atau nilainya maksimum atau minimum adalah jika df dx-nya sama dengan 0. Dalam fisika, persoalan nilai stasioner, maksimum atau minimum suatu fungsi banyak dijumpai. Dan analisis sifat stasioner suatu kuantitas fisika banyak menghasilkan hukum dan prinsip. Jadi, banyak hukum-hukum fisika, banyak prinsip fisika itu lahir dari analisis sifat stasioner atau sifat maksimum atau minimum kuantitas fisika yang ditinjau. Coba perhatikan, ada sinar A mengenai cermin dan sampai ke titik B. Jadi sinar berasal dari titik A dan dipantulkan oleh cermin dan menuju titik B. Dari banyak kemungkinan jalan, perhatikan ini jalan 1, jalan 2, jalan 3, jalan 4, dan jalan 5 dari A ke B. Dari jalan atau lintasan ini, lintasan manakah atau jalan manakah yang menggambarkan lintasan terpendek? Ya. Nah, lintasan terpendek itulah yang sesungguhnya yang akan dilewati oleh cahaya. Jadi cahaya sudah langsung mencari jarak terpendek yang akan dia tempuh untuk sampai pada satu titik yang lain. Jadi sinar datang dari titik A menuju cermin datar dan dipantulkan ke titik B. Dari sekian banyak lintasan yang dapat dilalui sinar, hanya satu lintasan yang sesungguhnya akan dilalui sinar. Nah, dari sekian banyak kemungkinan lintasan, hanya satu yang akan dilalui sinar. Itu adalah lintasan yang menghasilkan jarak terpendek. Itu sudah sifat alamiah dari suatu sinar atau cahaya. Nah, sifat itu diformulasikan oleh Fermat dalam bentuk prinsip Fermat bahwa sinar datang dari titik A menuju cermin dan dipantulkan ke titik B akan menempuh satu lintasan tertentu yang jaraknya terpendek atau waktu tempuhnya tersingkat. Dari prinsip ini lahirlah hukum Snellius tentang pemantulan cahaya, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Ya, kita lihat buktinya sebagai berikut. Kita punya titik A sebagai sumber cahaya.
dari titik A ini pancarkan cahaya menuju cermin, dan sudut yang dibentuk oleh lintasan cahaya terhadap garis normal atau garis yang tegak lurus terhadap cerminnya itu kita sebut sebagai theta. Nah, kemudian oleh cermin cahaya dipantulkan ke titik B, dan sudut yang dibentuk oleh lintasan cahaya pantulannya ke titik B terhadap garis normal adalah theta aksen. Kalau L1 adalah panjang lintasan cahaya dari A ke cermin, dan L2 adalah panjang lintasan cahaya dari cermin ke B, maka ya kita lihat jika kita lukiskan ini adalah A, jarak titik A ke cermin adalah A kecil ini, dan jarak titik B ke cermin adalah B kecil ini, kemudian panjang ini ke sini adalah D. Nah, sementara kalau ini kita ambil sebagai X, maka ini tinggal D dikurang X. Nah, tentu panjang total lintasan adalah L sama dengan L1 tambah L2. Jadi L sama dengan L1 tambah L2. Nah, L1 kita tentu sesuai dengan Pitagoras adalah akar dari A kuadrat tambah X kuadrat. Sementara L2 adalah akar dari B kuadrat tambah D dikurang X kuadrat. Nah, menurut Fermat, L ini harus terpendek. Ya, menurut Fermat, L itu harus terpendek. Enggak, bisa saja ada ajaran lain, mungkin di sini, dan seterusnya, ini ke sini, seperti kita lihat pada gambaran ini, ya kan? Nah, menurut Fermat, titik L itu harus terpendek. Nah, secara kalkulus, kita tahu bahwa jarak terpendeknya diambil dengan mengambil turunan pertama dari L terhadap X itu sama dengan 0. Jadi dl dx sama dengan 0, dl dx itu berarti karena dl-nya adalah ini, tambah ini, maka turunan terhadap ini hasilnya adalah ini seperti ini kan, d dx dari akar a kuadrat tambah x kuadrat tambah akar b kuadrat tambah d dikurang x kuadrat sama dengan 0. Turunan ini adalah setengah, karena ini akar, setengah pangkat setengah a kuadrat tambah x kuadrat pangkat min setengah, karena ini kan dia setengah dikurang 1 jadi min setengah, kemudian kali turunan ini kan 2x, itu juga ini setengah kali b kuadrat tambah d dikurang x kuadrat min setengah dikali 2 turunan ini 2 kali d kurang x dikali lagi turunan min x sama dengan min 1, itu harus bernilai sama dengan 0 sama dengan ini, sehingga yang bagian ini setengahnya coret, setengah dengan 2 coret, tinggal x ini min akar min setengah itu bisa menjadi seper akar a kuadrat tambah x kuadrat. Ini minus berasal dari sini, ya berasal dari sini. Kemudian 2 juga coret dengan setengah, tinggal d dikurang x, kemudian akar yang ini, ya ini menjadi akar di sini. Itu sama dengan 0. Itu berarti ini sama dengan ini, atau yang ini sama dengan ini. Nah, ini kan adalah sin, ya kan? Nah, ini kan sin x per akar a kuadrat tambah x kuadrat. Dan ini x akar x d dikurang x per akar b kuadrat kurang d dikurang x kuadrat. Itu berarti sin theta sama dengan sin theta aksen, itu berarti theta sama theta aksen. Nah, itu yang kita sebut sebagai hukum Snellius. Artinya sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum Snellius. Dalam kasus kalkulus variasi, kuantitas atau fungsi yang dibuat stasioner dinyatakan dalam notasi integral I sebagai berikut. Nah,
I sama dengan integral dari X1 ke X2, itu batas-batas X dari X1 ke X2, dari fungsi X dari F yang merupakan fungsi dari X, Y, dan Y aksen dengan Y aksen itulah turunan Y terhadap X atau dy dx. Jadi itulah integral dari fungsi F yang merupakan fungsi dari X, Y, dan Y aksen diintegralkan terhadap X dengan batas-batas X1 sampai X2. Dengan Y aksen adalah dy dx, turunan Y terhadap X. Pada persoalan awal, yaitu kurva yang menandai jarak terpendek yang menghubungkan dua titik dalam bidang, itu kita gambar ini dalam bidang XY, ini X, Y, maka dari titik A ke titik B, maka jaraknya adalah kita anggap sebagai ds. Nah, jarak dari sini ke sini adalah dx dan jarak dari sini ke titik yang terakhir itu adalah dy. Maka ds adalah akar dari dx kuadrat tambah dy kuadrat ini dia, ya kan? Jadi jarak di sini sama dengan i yang sekarang sama dengan s. Ya, sesuai dengan notasi integral kita, yang dimaksud dengan i di sini adalah sama dengan s, itu jarak terpendeknya, itu adalah integral dari ds. Nah, berarti i sama dengan integral dari akar x kuadrat tambah dx kuadrat tambah dy kuadrat. Karena ds adalah akar dari dx kuadrat tambah dy kuadrat. Atau kita susun begini, akar 1 tambah dy dx kuadrat dx. Nah, keluarkan dulu dx kuadrat, itu keluarkan jadi dx, ini menjadi 1, ini menjadi dx dy kuadrat per dx kuadrat. Sehingga hasilnya seperti ini, dx keluar. Nah, ini kan adalah sama dengan turunannya, y turunan y terhadap x atau y aksen. Jadi kita dapat i sama dengan s sama dengan integral dari akar tambah 1 akar dari 1 tambah y aksen kuadrat dx. Jadi ini sudah merupakan fungsi f ya, yang sama dengan yang merupakan fungsi x, y, dan y aksen. Jadi ini sudah f yang merupakan fungsi x, y, dan y aksen. Nah, walaupun yang secara eksplisit yang muncul adalah y aksen, seperti tidak nampak x atau y-nya. Tapi kita tahu bahwa y aksen itu adalah turun x terhadap y. Jadi otomatis langsung kita tahu bahwa uh, persamaan ini itu merupakan sebuah persamaan yang merupakan fungsi x, y, dan z. Jadi f-nya sekarang adalah akar 1 ditambah y aksen kuadrat. Ini yang menggambarkan f sebagai fungsi x, y, dan y aksen. Penanganan persoalan ini dilakukan dengan prinsip variasi, sehingga teknik ini disebut sebagai kalkulus variasi. Ya, kita ingin mencari sesungguhnya yang ingin kita lakukan untuk mencari S yang terpendek di sini. Ini baru S-nya, tapi belum menggambarkan S yang terpendek. Ya, ini baru S-nya saja, tapi belum menggambarkan S yang terpendek. Atau di sini S sebagai perwakilan bagi I, belum kita menentukan I yang terpendek. Ini harus baru mendapatkan I-nya. Ya, dalam kalkulus variasi kita ingin mencari F yang sedemikian yang menghasilkan I nilai ini yang terpendek. Ini dalam kalkulus variasi. Kita mencari nilai F yang sedemikian, fungsi yang sedemikian dari F ini yang menghasilkan nilai I yang terpendek. Jadi di sini kita mengharapkan nilai ini yang sedemikian rupa menghasilkan jarak terpendek. Ya, inilah yang disebut sebagai prinsip variasi. Jadi memvariasikan banyak fungsi yang sedemikian rupa.
coba untuk memastikan nilai, mencari variasi-variasi dari fungsi-fungsi yang ada, fungsi-fungsi yang mungkin untuk mendapatkan eh, jarak atau I yang terpendek. Dalam persoalan ini, ingin diketahui kurva Y sebagai fungsi X yang menandai jarak terpendek atau kuantitas berikut bernilai paling kecil. Jadi, kita mengharapkan nilai Y yang menghasilkan I yang terkecil atau jarak kurva Y yang menghasilkan jarak S atau I yang terpendek. Ini yang kita ingin cari. Sebuah kurva, kurva itu kan merupakan fungsi, ya, kurva yaitu sebuah lintasan atau kurva yang merupakan fungsi dari X yang menunjukkan jarak terpendek atau kuantitas terkecil, kuantitas dari I ini yang terkecil. Ini yang kita sebut sebagai prinsip variasi. Dengan prinsip variasi, kurva YX yang ingin kita cari, ya, kurva YX yang ingin kita cari, divariasikan nilainya di atas ataupun di bawah nilai sesungguhnya. Variasi ini diwakili oleh suatu fungsi sembarang eta X seperti pada gambar berikut. Ya, ini kita harapkan Y yang sesungguhnya yang mau kita cari. Ya, nilai Y di sini kita belum tahu, tapi mau kita cari dengan cara mencoba-coba berbagai macam variasi yang memungkinkan dengan mengasumsikan variasi kita itu adalah sebagai hasil penjumlahan dari Y-nya sendiri ditambah epsilon dikali eta F. Ya, jadi itu prinsip variasinya. Kita belum tahu nilai Y ini, tapi kita mencoba segala macam kemungkinan lintasan-lintasan yang lain, lintasan yang ada, kita tambahkan, kita variasikan terhadap Y yang ingin kita duga dengan menambahkan sebuah fungsi sembarang yang berkelakuan baik antara X1 dan X2. Dan nilainya 0 di X1, nilainya 0 di X2. Jadi kita bayangkan ada sebuah fungsi eta X, fungsi sembarang saja yang berkelakuan baik. Ya, kalau kita lihat fungsi berkelakuan baik sama berarti adalah dia bernilai tunggal, artinya artinya untuk suatu harga X, fx bernilai hanya memiliki satu harga saja. Itu dia nggak ada, dia merupakan pemetaan. Ya, nah, fungsi kan pemetaan, jadi dia hanya untuk satu X, fx-nya juga satu. Tidak ada fx yang ganda untuk satu X. Dan fungsi dan turunannya kontinu di semua harga X, fungsinya kontinu dan turunannya pun kontinu di setiap harga X. Tidak ada fungsi yang tiba-tiba tak berhingga atau terputus. Kemudian fungsi harga mutlaknya tetap terbatas atau finite untuk X menuju plus minus tak hingga. Itu fungsi fungsi berkelakuan baik. Jadi fungsi-fungsi yang berkelakuan baik ini yang nilainya 0 di X1 dan X2, di setiap titik X1 dan X2, kita tambahkan dengan cara mengalihkan dengan sebuah parameter, kemudian kita tambahkan dengan fungsi yang kita duga, itu menjadi fungsi kita sekarang yang mau kita variasikan. Jadi kita memiliki Y besar X sama dengan YX tambah epsilon X. Dengan variasi ini, maka sekarang kita menginginkan
kuantitas berikut, maksudnya I ini bernilai minimum. Jadi kuantitas I ini bernilai yang merupakan integral dari akar 1 tambah Y besar aksen kuadrat dx dengan batas-batasnya x1 dan x2. Dan I sekarang menjadi fungsi parameter epsilon. Jika epsilon sama dengan 0, maka tentu Y akan menjadi Y kecil. Y besarnya akan sama dengan Y X. Karena ini tadi, Y besar sama dengan Y ditambah epsilon beta X. Jika ini 0, maka tentu Y besar sama dengan Y. Jadi parameter ini menentukan. Jika epsilon sama dengan 0, maka Y besar sama dengan Y. Persoalan sekarang adalah membuat I epsilon memiliki nilai minimum ketika epsilon sama dengan 0. Jadi, bagaimana membuat I yang merupakan fungsi parameter epsilon, bagaimana membuat I sebagai fungsi epsilon memiliki nilai minimum ketika epsilon sama dengan 0. Dengan kata lain, dI d epsilon sama dengan 0 ketika epsilon sama dengan 0. Jadi turunan I terhadap epsilon sama dengan 0 ketika epsilon sama dengan 0. Nah, jika kita lakukan diferensiasi I terhadap epsilon, kita peroleh seperti ini. Dari ini, kalau kita diferensialkan, tentu ini pangkat setengahnya ini turun lagi setengah. 1 per akar 1 ditambah Y aksen kuadrat. Nah, karena epsilon itu ada dalam Y aksen, maka tentu turunan lagi 2Y aksen. Kemudian baru D aksennya diturunkan epsilon, ini D aksen D epsilon dikeralkan terhadap Dx. Ini kan turunan biasa saja. Jadi yang merupakan fungsi dari epsilon di sini itu adalah Y aksen. Ya kan? Karena Y aksen adalah turunan dy dx. Nah, Y-nya adalah Y besar, maksudnya Y besar adalah Y ditambah epsilon eta X. Ya, berarti Y aksen ini sesungguhnya mengandung epsilon. Atau Y aksen ini fungsi dari epsilon. Sehingga ketika kita turunkan persamaan ini atau I-nya kita turunkan pada epsilon, maka itu berarti turunan ini yang kita turunkan terhadap epsilon. Nah, turunan ini berarti kan turunan dari ini sebagai satu fungsinya ditambahkan dikalikan turunan dari Y aksen kuadrat dikali lagi turunan dari Y aksennya terhadap epsilon. Gitu kan? Turunan berantai. Dan jika kita lakukan diferensiasi persamaan Y X terhadap X, maka didapatkan Y aksen X sama dengan Y aksen Y besar aksen X sama dengan Y aksen X tambah epsilon eta aksen X. Maka kita dapatkan di aksen D epsilon itu akan sama dengan eta aksen saja. Karena Y aksen ini tidak mengandung epsilon. Yang mengandung epsilon hanyalah ini. Nah, sehingga di aksen D epsilon sama dengan eta aksen X. Jadi kita turunkan dulu Y-nya terhadap X. Itu kan berarti ini Y aksen X artinya di besar dx, ini di kecil dx, ini eta dx kan. Nah, sekarang kita turunkan terhadap epsilon. Maka tentu ini yang hasilkan lagi. Ini nggak ada epsilonnya, ya kan? Ini hasilkan. Jadi di aksen D epsilon sama dengan
eta aksen X. Nah, jika hasil terakhir ini disubstitusikan ke persamaan DI d epsilon dan mengambil nilai DI d epsilon sama dengan 0 ketika epsilon sama dengan 0, maka dapat ini. Ya. Itu DI d epsilon. Untuk epsilon sama dengan 0, itu sama dengan integral Y aksen X, eta aksen X akar 1 tambah Y aksen kuadrat dx sama dengan 0. Jadi ini gambaran pembuktiannya dari persamaan ini. DI d epsilon sama dengan integrasi dari X1 sampai X2 dari setengah kali 1 per akar 1 ditambah Y aksen kuadrat kali 2 Y aksen D aksen D epsilon dx. Keduanya coret. Ya kan? Kemudian Y aksen kita, Y aksen besar maksudnya, Y besar aksen kan ini. Ya, karena epsilonnya sama dengan 0, kita evaluasi untuk X epsilon sama dengan 0, maka Y aksen sama dengan Y aksen kecil. Y aksen besar sama dengan Y aksen kecil. Sementara D aksen DY, nah, ini kan sama dengan ini tinggal lagi, karena ini sama dengan 0 tadi enggak. Jadi Y aksen besar fungsi dari epsilon, sementara Y ini enggak ada fungsi dari epsilon. Jadi D aksen DY, D epsilon sama dengan eta aksen X. Sehingga masuk ke sini, ini bagian etanya di sini. Kemudian duanya ada hilang tadi, Y aksennya sama dengan Y besar aksen sama dengan Y aksen. Yang ini itu juga Y besar aksen sama dengan Y aksen. Ini seperti ini. Jadi dapat DI d epsilon untuk evaluasi ketika epsilon sama dengan 0 sama dengan integrasi dari X1 X2 Y aksen X eta aksen X akar 1 ditambah Y aksen kuadrat dx sama dengan 0. Kita dapat mengintegrasikan secara by part atau parsial terhadap integral ini sebagai berikut. DI d epsilon untuk evaluasi epsilon sama dengan 0 sama dengan X1 X2 Y aksen X n eta aksen X akar 1 tambah Y aksen kuadrat dx sama dengan 0. Kita misalkan yang bagian Y aksen dengan ininya itu sama dengan U Y aksen per akar 1 Y aksen kuadrat. Kemudian ini dv yaitu n aksen X dx. Jadi eta aksen X dx itu diambil sebagai dv. dv sama dengan eta aksen X dx. Karena ini U maka du-nya tentu d ini dx. Ya. Karena U-nya ini jadi du dx ya. Artinya du dx karena du dx maka du-nya adalah d dari ini dx dikali dx, ya kan? Karena u-nya ini du, jadi ini du maksudnya du dx dikali dx kan du dx pindah ke sini. Ya kan, kalau u-nya adalah y aksen 1 tambah y aksen kuadrat akar ya, akar y aksen per akar 1 tambah y aksen kuadrat. Jadi du-nya adalah dx y aksen per akar 1 tambah y aksen kuadrat dx. Dan ini v-nya berarti eta x, gitu kan. Kalau dv adalah eta aksen x dx, maka tentu v-nya integral, ya kan. Integral dari eta aksen x adalah eta x, ya kan. Ya. Ini menggambarkan d eta aksen x ini menggambarkan d eta per dx. Ini per dx hilang dengan ini, tinggal dv sama dengan d eta. Ya kan, dv sama dengan ini kan
et d eta dx, d eta per dx. Nah, dx-nya coret, tinggal dv sama dengan d eta. Ya, atau v sama dengan eta x. Sebagai bukan eta fungsi x. Dan di d epsilon, epsilon sama dengan 0, itu adalah y aksen tambah akar 1 y aksen kuadrat eta x1, x2 batas-batas atas, batas bawahnya dikurang integral. Nah, ini integral parsial kan, dikurang integral eta x, jadi ini dari v du ya kan, ini v du, jadi u kali v dikurang integral v du. Ingat, integral parsial atau integral by part, integrasi by part atau integrasi parsial. Jadi ini adalah u v integrasi dari x1 x2 kurang integral v du, v du-nya ini, ya kan? Terus ini itu karena ini harus sama dengan 0, ya kan? Nah, dia dibikin seperti ini. Maka kita dapatkan di epsilon untuk evaluasi epsilon sama dengan 0, nilai seperti ini, seperti sebelumnya yang ini, kan? Nah, karena evaluasinya adalah pada x1 dan x2, sementara kita tahu eta x ini itu bernilai 0 untuk x1 dan x2 seperti gambar sini. 0 etanya pada x1 sama dengan 0, pada x2 juga sama dengan 0. Sehingga ini semua nilainya 0. Berarti tinggal ini lagi yang sama dengan 0. Ya kan? Tinggal ini yang sama dengan 0. Nah, sementara ini eta x ini tidak 0 kecuali untuk x1 dan x2. Jadi hanya untuk x1 dan x2 saja dia 0. Kan? Sementara secara umum eta x itu tidak 0. Ya, integrasinya ini kan kalau ini sudah evaluasi, sudah nilai yang diberikan pada x1 dan x2. Kalau ini masih integrasi. Nah, dalam integrasi ini fungsi ini bernilai tidak 0. Nah, karena semuanya harus 0, integrasi ini harus 0, maka ini yang 0. Karena ini tidak 0, pada hasilnya sama dengan 0, berarti nilai ini yang 0. Ya. Sehingga bagian di sini itu menghasilkan nilai dx dikali dx dari y aksen akar 1 tambah y aksen kuadrat sama dengan 0. Ya, jadi ulangi lagi, ini sama dengan 0 semua, karena batas-batasnya, evaluasinya ini nilai batas, ini enggak, ini baru integral. Ini masih dalam bentuk integral, belum dalam bentuk evaluasi. Jadi ini fungsi eta x secara umum tidak sama dengan 0. Berarti karena hasilnya harus sama dengan 0, berarti ini ya sama dengan 0. Ya, otomatis ini sama dengan 0. Atau ini tetap nilainya konstan karena di dx-nya sama dengan 0, berarti yang di dalam ini y aksen akar 1 tambah y aksen kuadrat itu sama dengan konstan. Jadi dari sini kita kali silang, berarti y aksennya sama dengan c akar 1 tambah y aksen kuadrat. Kita kuadratkan, berarti y aksen kuadrat sama dengan c kuadrat kurung 1 tambah y aksen kuadrat. Berarti kita buka kurung y c kuadrat ditambah c kuadrat y aksen kuadrat. Ya, kita pindahkan ini ke sini, yang c kuadrat y aksen kuadratnya, hasilnya y aksen kuadrat kali 1 dikurang c kuadrat sama dengan c kuadrat. Atau y aksen kuadratnya sama dengan c kuadrat per
1 dikurang C kuadrat. Ini konstan, ini juga konstan. Ini konstan, berarti semuanya adalah konstan atau dalam sebagai K kuadrat. Atau Y aksen sama dengan K, atau dy dx sama dengan K, atau dy sama dengan K dx. Berarti Y sama dengan integral K dx, atau integral K dx itu berarti sama dengan Kx tambah B. Nah, berarti Y sama dengan Kx tambah B adalah, sebagaimana kita tahu, fungsi Y sama dengan Kx tambah B adalah fungsi garis lurus. Itu fungsi Y sebagai fungsi linear dari X. Maka Y sama dengan Kx tambah B. Nah, sebagaimana kita tahu, yang teramalkan dari awal, jarak antara A dan B, itu harusnya garis lurus pada bidang datar. Ya, ini kembali kita lihat persamaan garis kita yang menggambarkan jarak terdekat antara titik A ke titik B. Kita kembali ke kuantitas I sama dengan integral X1 X2 F sebagai fungsi X, Y aksen dx. Tapi kita tahu bahwa Y besar X sama dengan Y X epsilon eta X, dan Y aksen X sama dengan Y aksen Y besar aksen X sama dengan Y aksen X tambah eta epsilon eta aksen X. Ya. Dan itu berarti F kita itu bisa diungkapkan dalam bentuk masing-masing Y besar dengan Y aksen besar. Ya, karena F adalah fungsi dari Y, X, Y aksen, maka bisa kita ungkapkan juga F sebagai fungsi X, Y besar, Y aksen besar. Berdasarkan persamaan seperti ini. Jika I diturunkan terhadap epsilon, dapat DI d epsilon, karena I itu adalah sekarang fungsi diungkapkan dalam bentuk fungsi epsilon, maka turunan DI d epsilon berarti turunan berantai dari df di, karena f fungsi y dan y aksen, maka turunan berantai dari terhadap f dan terhadap f terhadap y besar dan f terhadap y aksen besar. Ya, tidak terhadap x, karena x nggak ada fungsinya terhadap epsilon. Yang mengandung epsilon adalah y besar dan y aksen besar. Sehingga di d epsilon itu sama dengan do f do y dy d epsilon. Ya kan? Ini turunan parsial. Do f hanya terhadap do y dy d epsilon tambah do f do y aksen dy aksen d epsilon. Nah, f itu fungsi dari y dan y aksen. Maka turunannya terhadap epsilon adalah turunan do f, turunan parsial do f terhadap do y dulu dikali do y do epsilon ditambah turunan do f do y aksen dikali d aksen epsilon. Ya kan? Ya, dia f itu fungsi x, y besar aksen, y besar dan y besar aksen. Sementara yang mengandung epsilon hanyalah y besar dan y aksen besar, x yang mengandung epsilon. Makanya dia hanya, kalau ada x lagi berarti tambah lagi do f, do x, dx, d epsilon. Tapi karena x
tidak merupakan fungsi dari epsilon, maka tidak ada turunan parsial terhadap X. Yang adanya turunan parsial terhadap Y dan Y aksen. Nah, karena kita tahu do Y, do epsilon, ya, itu yang ini, do Y, kalau kita turunkan terhadap epsilon, maka ini 0, tinggal ini. Ya, yang mengenai epsilon kan eta, jadi tinggal do Y, do epsilon adalah eta. Maka ini adalah eta. Sementara do Y aksen, do dy aksen, d epsilon tinggal eta aksen, ya kan? Ini juga 0, tinggal eta aksen. Seperti ini. Jadi dapatnya dy d epsilon sama dengan integral x1 x2 do f do y eta x ditambah do f do y aksen eta aksen x dx. Untuk epsilon sama dengan 0, maka dy d epsilon sama dengan 0. Jadi nilai ini sama dengan 0. Ya, sementara berarti untuk dy d epsilon sama dengan 0, maka ini sama dengan 0. Nah, bagian ini kalau kita evaluasi, bagian yang ini, integral dari do f do y aksen eta aksen dx, suku kedua ini kita integrasikan juga secara parsial atau by part. Nah, kembali, ini kan berarti do f do y aksen eta x, evaluasi dari x1 x2 dikurang d dx do f do y aksen eta x dx, persis seperti kita lakukan turunan parsial sebelumnya. Dan ini kembali, ini nilai ini sama dengan 0 karena eta x kita bernilai 0 ketika x1 dan x2. Jadi suku ini bernilai 0, maka yang ini do f do y aksen eta aksen x dx bisa kita ganti dengan minus d dx do f do y aksen n eta x dx. Udah sama-sama mengandung eta. Jadi ini diganti dengan eta, tapi yang ini jadinya, ya kan, do f do y aksennya diganti dengan d dx do f do y aksen. D dx do f do y aksen. Nah, di sini kan do f do y aksen saja, ini d df do f d dx do f do y aksen, tapi ini eta aksen bisa diganti dengan eta sesuai dengan integrasi by part atau integrasi parsial untuk suku yang ini. Maka etanya sudah sama menggunakan eta, ini udah jadi negatif, ini jadi negatif, maka suku jadi seperti ini. Do i, do epsilon, evaluasi untuk epsilon sama dengan 0, dan integral ini itu sama dengan 0. Otomatis yang di dalam ini, karena ini tidak boleh sama dengan 0, otomatis yang di dalamnya yang sama dengan 0. Nah, inilah, atau ini boleh dibalik, sama dengan 0, berarti d dx do f do y aksen dikurang do f do y sama dengan 0. Atau do f do y dikurang d dx do f do y aksen sama dengan 0. Nah, sama seperti ini disebut sebagai persamaan Euler. D dx do f do y aksen dikurang do f do y sama dengan 0. Dalam persoalan kurva yang menandai jarak minimum yang menghubungkan dua titik dalam bidang data kita, yaitu I sama dengan integral x1 x2 akar 1 tambah y aksen kuadrat dx, maka f-nya ini f-nya. Sehingga do f do y aksen itu sama dengan ini, ya kan? F-nya ini, ya kan? Berarti f-nya hanya mengandung y aksen dalam akar, maka do f do y aksen adalah ini. Ya, sementara do f do y-nya sama dengan 0 karena nggak ada y di sini. Otomatis ini berarti sama dengan ini
yang do F do Y aksennya, itu berarti di sini. Ya kan? Nah, ini sama dengan ini. Jadi do F do Y aksen ganti dengan Y aksen tambah akar 1 tambah Y aksen kuadrat. Sementara ini 0. Otomatis ddx dari ini sama dengan 0, atau ddx dari Y aksen tambah akar 1 Y aksen sama dengan 0, seperti sebelumnya, berarti ini konstan. Nah, sama aja hasilnya dengan sebelumnya, kita dapatkan nilai Y-nya adalah fungsi linear. Sama seperti, ya ini, sama seperti ini. Dari ini kan, sama seperti ini. Saya dapat Y-nya adalah fungsi X linear. Nah, sekarang silakan coba latihan soal. Tentukan Y sebagai fungsi X sehingga kuantitas-kuantitas berikut bernilai stasioner dengan menggunakan persamaan Euler. 1, fungsinya seperti ini. 2, seperti ini. 3, seperti ini. Oke, terima kasih. Untuk sesi pertama, kuliah kita selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bidang latar adalah garis lurus dengan gambaran persamaannya seperti ini.